Perkenalkan, nama saya Wita Biu Basam dengan NIM 221010505676 dari program studi manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh return on asset (ROA) dan net profit margin (NPM) terhadap nilai perusahaan pada PT Kalbe Farma Tbk tahun 2013 hingga tahun 2022. Latar belakang, perusahaan sejatinya terus bertumbuh dan emiten farmasi PT Kalbe Farma Tbk memperkirakan penjualan dan laba bersih sepanjang 2018 masing-masing bertumbuh 4,8% dan 1% secara year on year. Pendapatan penjualan PT Kalbe Farma mencapai 21 triliun sepanjang 2018. Jika dibandingkan dengan penjualan 2017 sebesar 20 triliun, maka penjualan pada tahun lalu tumbuh 4,48%. Pertumbuhan tertinggi yakni pada divisi distribusi dan logistik terbesar 7% dan nutrisi sebesar 3,4% secara year on year. Divisi distribusi dan logistik merupakan kontributor utama sebesar 30%, diikuti nutrisi sebesar 29,9%, obat resep sebesar 22,9% dan produk kesehatan sebesar 16,9%. Yang kedua, berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa PT Kalbe Farma mengalami pertumbuhan penjualan. Dengan meningkatnya penjualan, maka laba didapatkan perusahaan pun meningkat. Kemauan perusahaan dalam memperoleh laba melalui penjualan. Total aktiva maupun modal disebut profitabilitas. Profitabilitas dapat dihitung menggunakan return on asset. Berikut ini nilai return on asset. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja return on asset dan net profit margin terhadap nilai perusahaan pada PT Kalbe Farma pada tahun 2013 sampai 2022. Yang kedua, apakah return on asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada PT Kalbe Farma Tbk di tahun 2013 sampai tahun 2022. Yang ketiga, apakah net profit margin berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada PT Kalbe Farma pada tahun 2013 sampai 2022. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kinerja return on asset dan net profit margin sehingga nilai perusahaan pada PT Kalbe Farma tahun 2013 sampai 2022. Yang kedua, untuk mengetahui return on asset terhadap nilai perusahaan pada PT Kalbe Farma pada tahun 2013 sampai 2022. Yang ketiga, untuk mengetahui net profit margin terhadap nilai perusahaan pada PT Kalbe Farma tahun 2013 sampai tahun 2022. Landasan teori, rasio profitabilitas return on asset (ROA) dapat dimanfaatkan sebagai rasio dari tingkat pengembalian yang dibuat oleh aset otoritatif atau kapasitas perusahaan yang menghasilkan keuntungan bersih di bawah tingkat aset tertentu. Semakin tinggi rasio yang diperoleh, semakin produktif pengelolaan aset suatu organisasi. Selanjutnya, ROA adalah digunakan untuk melihat sejauh mana campuran dampak antara margin dan tingkat perputaran aset. Yang kedua ada net profit margin, yaitu menurut Murhadi 2013-64, kemampuan perusahaan. Net profit margin adalah mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya. Semakin tinggi nilai net profit margin, maka menunjukkan semakin baik. Lalu menurut Samsudin 2009, net profit margin adalah merupakan rasio antara laba bersih, yaitu penjualan sebuah dikurangi dengan seluruh expense, termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi NPM, semakin baik operasi untuk perusahaan. Yang ketiga itu ada PBV atau price book to value. Ini tuh termasuk dari nilai perusahaan. PBV itu adalah korelasi antara biaya persediaan dengan nilai buku perusahaan. Perusahaan yang memiliki administrasi yang baik diandalkan untuk memiliki PBV. Perusahaan tidak kurang dari 1 atau lebih harga buku. Dan jika dalam hal angka PBV di bawah 1, cenderung ditentukan biaya pertukaran efek lebih rendah dari harga bukunya. PBV yang rendah menunjukkan adanya penurunan kualitas presentasi dasar yang bersangkutan. Di kerangka berpikir yaitu ada return on asset di X1, NPM di X2, net profit margin. Lalu yang ketiga itu Y-nya itu price book to value. Jenis penelitian
yaitu bertujuan untuk mengetahui profitabilitas terhadap nilai perusahaan, yaitu penjelasan mengenai beberapa komponen yang akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan dengan data-data yang berasal dari laporan tahunan PT Kalbe Farma dari tahun 2013 sampai 2022. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran data sekunder, yaitu dilakukan dengan keputusan manual. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, dokumen transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan sebagainya. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan PT Kalbe Farma dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Sampel merupakan bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka sampel penelitian ini adalah laporan neraca laba rugi PT Kalbe Farma 2013 dengan tahun 2022. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.